Jangan sampai kata-kata ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang akan memecah belah umat, yang akan memecah belah bangsa ini. Dimanfaatkan dari mana? Diobok-obok. Kalau begitu, kalau mau memecah belah umat, jauhkan kepercayaan umat ini kepada tokohnya. Kalau mau memecah belah bangsa ini, jauhkan kepercayaannya, kecintaannya kepada negaranya. Baru bisa dipecah belah. Tapi kalau bangsa yang kuat dalam kecintaannya, tidak mungkin akan dimanfaatkan. Karena kecintaannya yang luar biasa. Tapi yang tadi saya katakan, maka oleh oknum-oknum manusia ini diambil. Bagaimana caranya memecah Indonesia. Supaya bisa dibagi berapa, dibagi berapa. Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya. Jauhkan kepercayaannya kepada polisinya. Jauhkan kepercayaannya kepada para ulama dan tokoh agamanya. Baru Indonesia kayak tumpeng, mau dibagi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Sekali lagi yang keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya gini sama Pak Jokowi. Nanya apa? Selama ini saya lihat dia wawancara. Mau Pak Jokowi manis, mau Pak Jokowi manis, mau Pak Jokowi manis, betul kalau masa lihat wawancara yang mana? Wah, semua mau saya tabok rasanya. Mau saya tabok rasanya. Mau saya tabok rasanya. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau senaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita. Kini kau gadai lagi negara, ekonomi makin liar, liberal buta, asing caplok semua bidang usaha. Mau saya tabok rasanya. Agar kau lihat realita, bukan fata morgana. Janganlah presiden itu diajak untuk berantem sama kita. Ngapain presiden berantem sama saya? Tapi kalau presiden ini terus-menerus kemudian, misalnya ini barusan nih tadi pagi nih ya, KPK, pimpinan KPK menegur karena Ustadz Abdul Somad diundang pengajian KPK. Kalau Ustadz Abdul Somad Anda anggap radikal, saya ini radikal. Saya lebih radikal akhirnya. Akhirnya Anda jadi musuh saya gitu loh. Jadi nalar ini udah hentikan lah. Ini kita sudah punya Pancasila, ajak orang ke tengah, mari kita bangun republik ini dengan Fahri saat di depan Pak Jokowi tangannya di Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Saya berkawan baik dengan Pak Jokowi. Janganlah presiden itu diajak untuk berantem sama kita. Ngapain presiden berantem sama saya? Tapi kalau presiden ini terus-menerus kemudian, misalnya ini barusan nih tadi pagi nih ya, KPK, pimpinan KPK menegur karena Ustadz Abdul Somad diundang pengajian KPK. Kalau Ustadz Abdul Somad Anda anggap radikal, saya ini radikal. Saya lebih radikal akhirnya. Akhirnya Anda jadi musuh saya gitu loh. Jadi nalar ini udah hentikan lah. Ini kita sudah punya Pancasila, ajak. Mau saya tabok rasanya. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau senaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya. Ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita.
Ini kau gadai lagi negara. Ekonomi makin liar, liberal buta, asing caplok semua bidang usaha. Mau saya tabok rasanya. Agar kau lihat realita, bukan kata berjalan. Inilah Indonesia. Ya. Khusus untuk orang-orang yang mendapatkan yang punya nikah yang mau bersyukur. Ini untuk orang-orang yang mau melakukan evolusi otak, evolusi alat, evolusi mental yang bikin option untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Untuk melawan manusia-manusia brengsek, biasanya saya menggunakan istilah. Yang pertama, para anjing politik. Anjing politik itu mereka yang dibayar untuk menggonggong. Nah, seperti si Babe Aldo, Rizik Syihab, Bahar Smith, para pendukungnya. Itu para anjing politik yang dibayar untuk menggonggong. Sementara orang yang tidak dibayar untuk menggonggong, para politikus-politikus busuk, saya sebut sebagai para monyet politik. Semakin berisik, semakin menggelitik. Semakin kita bikin ketawa. Kenapa? Kalau dalam agama mereka semua disebutnya setan. Para setan, manusia setan. Karena setan itu terdiri dari dua. Allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Di setan itu dari golongan manusia yang kelakuannya kayak setan, suka menebarkan kejahatan kepada manusia, menebarkan fitnah, menebarkan hoak, bikin kegaduhan, mencari-cari kesalahan. Tetapi ketika dihadapkan kepada yang mereka hina, yang mereka persalahkan, yang mereka bully, yang mereka kritik, yang aslinya singa jadi singa banci gitu. Jadi kelepek-kelepek kalau sudah berhadapan. Jadi setan-setan ini memang, atau para monyet politik, para anjing-anjing politik ini memang diset untuk bikin kegaduhan. Apapun kebaikan Jokowi akan diplesetkan menjadi seolah-olah
tidak pro rakyat, liberalis, raja hutang, terus kapitalis dan sebagainya lah. Bahkan disebut komunis. Mereka tidak senang kalau Jokowi ini membangun Indonesia. Mereka ingin Jokowi ini tumbang. Mereka ingin Jokowi ini rontok. Maka hampir setiap detik mereka akan melakukan kerusakan dan mencoba provokatif. Itu yang terjadi. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, kita harus hati-hati, kita harus waspada, terus kawal pemerintahan ini, jangan lelah. Kita bertempur di media sosial, kita cerdaskan rakyat Indonesia, agar jangan terprovokasi, karena manusia-manusia setan ini bergerak di media sosial dan di lapangan. Mereka punya dana yang banyak, mereka punya strategi yang terstruktur, tersistematis, akan mencoba berupaya bagaimana supaya terjadi chaos sehingga terjadi kudeta. Seberapa besar demo yang mereka gelar, seberapa besar provokasi yang mereka teriak-teriakan, tidak akan pernah bisa menggulingkan pemerintahan ini, tidak akan bisa menggulingkan pemerintahan Jokowi, seandainya rakyat cuek-cuek saja. Cuek-cuek saja. Biarkan anjing-anjing politik menggonggong, mereka itu dibayar. Biarkan para monyet-monyet politik ini berteriak, mereka itu haus-haus kekuasaan. Biarkan para genderuwo-genderuwo politik pestaria makan-makan tertawa-tertawa. Intinya wa qul za'al haqq wa zahaqul batla innal batla kana zahuqa. Orang yang baik pasti menang, orang yang jahat pasti kalah. Orang yang baik pasti ditolong Tuhan, orang yang jahat pasti dihancurkan Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, kenapa sih mereka sudi menjadi para monyet politik, para anjing politik, para genderuwo politik, dengan bikin kegaduhan di sana sini? Kenapa sih mereka melakukan seperti itu? Ya karena di pemilu nanti mereka tahu dan sadar bahwa mereka akan kalah. Bahkan jagoannya Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti pun diprediksi akan kalah. Daripada kalah udah aja brutal dari awal, gimana caranya Jokowi terjungkal. Waspadalah rakyatku, bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.